Sebelum kita belajar, seperti biasa yang kita lakukan, kita awali dengan doa. Di sini siapa ketua kelasnya? Ya, Bu. Baik, silakan Ibu minta tolong kepada ketua kelasnya, silakan bikin doanya sebelum kita mulai belajar. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar kita, mari kita berdoa menurut agama yang kita jadikan masing-masing. Doa, mulai. Lanjut, Ibu cek dulu kehadiran kalian hari ini. Apakah ada yang tidak masuk? Nah, puji Tuhan, hadir semua ya. Berarti kita akan belajar dengan serius ya. Kan tidak ada yang tidak hadir semua. Baik, silakan anak-anak perhatikan di bawah bangkunya masing-masing. Apakah ada sampah? Baik, sebelum kita lanjut ke materi kita selanjutnya, kita terlebih dahulu mengingat apa materi kita minggu yang lalu? Tentang sistem pernapasan pada manusia. Ya, tentunya kalian masih ingat kan? Organ apa saja yang terdapat pada sistem pada manusia? Hidung, paru-paru, apa lagi? Ada kerongkongan, apa lagi? Kita akan melakukan pretest. Ya, seperti yang biasa kita lakukan sebelum masuk ke materi selanjutnya, tentu kita akan melakukan pretest dulu untuk mengukur sejauh mana kesiapan kalian untuk belajar. Jawabannya yang benar. Dan kalau sudah selesai, silakan dikumpul. Baik, kita sudah melakukan pretest. Sekarang kita akan lanjut mempelajari materi kita tentang apa? Ya, sistem ekspresi pada manusia. Nah, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai pada hari ini. Perhatikan yang pertama. Yang pertama peserta didik dapat mengidentifikasi organ-organ ekspresi pada manusia. Ya. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan struktur dan fungsi organ ekspresi. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis proses ekspresi dengan benar. Kemarin sudah dibagi kelompoknya ya. Sudah dibagi kelompok. Silakan duduk sesuai kelompok yang sudah kita bentuk kemarin. Kalian
APD. Kartonnya itu ada kalian bawa. Nah, di situ kan ada soalnya yang setiap kelompoknya itu ada yang akan kalian gambar nanti. Ya. Ada yang di kelompok yang sudah kalian buat. Misalnya ini kelompok kulit. Dilihat hasil dari kelompok paru-paru. Begitu juga ya. Siap untuk tampil. Silakan presentasikan hasil dari diskusi yang kalian buat di depan ya. Untuk Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok jelaskan apa itu ekspresi. Ekspresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan oleh tubuh. Proses menyerap kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. 3. Augmentasi proses pengumpulan cairan dari proses sebelumnya. Hasil dari proses augmentasi adalah kulit Kulitnya kemudian masuk ke dalam proses reproduksi. Dia masuk ke dalam proses reproduksi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Air, gula, sebagian besar akan diserap kembali oleh tubuh. baik. Bagaimana kelompok lain? Kalau ada masukan, saran pada untuk temannya yang tampil, silakan. Kalau ada masukan, ada? Tidak ada. Masukan mengerti ya? Gimana? Masih ada tambah lagi? Udah jelas tadi ya. Kelompok satu sudah membahas mengenai yang pertama itu sistem ginjal. Di mana ginjal itu sendiri. Awalnya tentu kita harus tahu apa itu ekspresi. Sudah jelas tadi apa itu ekspresi? Sudah ya. Di mana ekspresi itu adalah proses pengeluaran zat-zat metabolisme yang tidak berguna bagi tubuh. Tentunya harus diketahui lagi. 2. Jelaskan fungsi paru-paru sebagai alat ekspresi. Fungsi paru-paru sebagai alat ekspresi adalah karena paru-paru menghasilkan zat-zat sisa metabolisme tubuh berupa karbon dioksida. 3. Perhatikan gambar A, B, C, D, E, F. Sebutkan bagian yang bertanda huruf dan fungsinya. A. Bronkus berfungsi guna jalur udara yang menurut dan rangkaian sehingga udara yang masuk serta keluar akan melewati bagian bronkus tersebut. B. Trakea atau tenggorokan berfungsi sebagai penghubung udara yang pada saat kita bernapas bisa masuk sampai ke paru-paru. C. Bronkus berfungsi sebagai menjadi saluran atau menyediakan jalan bagi udara untuk masuk dan keluar paru-paru. D. Bronkiolus fungsinya untuk mengatur volume udara yang masuk ke paru-paru. E. Diafragma berfungsi untuk membantu mencegah asam lambung mengalir baik ke
oksigen. Alveolus berfungsi untuk mengambil oksigen yang masuk ke tubuh dan melepaskan karbon dioksida. Keempat, berdasarkan gambar di atas bagaimana karbon dioksida dan air diperoleh dari jalan menuju ke alveoli. Pertukaran gas CO2 dan O2 antara alveoli dan terjadi dalam difusi yang menyebabkan O2 dari alveoli ke dalam darah dan CO2 dari darah ke alveoli. Selain sebagai organ pernapasan paru-paru juga termasuk organ ekskresi. Mengapa demikian? Paru-paru disebut juga sebagai organ ekskresi karena paru-paru menghasilkan zat sisa metabolisme tubuh berupa karbon dioksida. Nah, jelaskan proses ekskresi CO2 dan H2O pada paru-paru. Karbon dioksida dari uap air dilalui dilepaskan dan dikeluarkan ke paru-paru melalui hidung. Baiklah, pertanyaan nomor 7 yang dijelaskan oleh presentator. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang ekskresi pada paru-paru. Kita akan lihat pada gambar yang pertama adalah ring. Ring adalah bagian atas tenggorokan yang berisi pita suara. Yang kedua paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai alat ekskresi. Alat ekskresi adalah karena paru-paru menghasilkan zat-zat sisa metabolisme tubuh berupa karbon dioksida. Yang ketiga, trakea. Trakea atau tenggorokan berfungsi sebagai penghubung udara yang pada saat kita bernapas bisa masuk sampai ke paru-paru. Nomor 4, ketiga, bronkus. Bronkus berfungsi sebagai menjadi saluran atau menyediakan jalan bagi udara untuk masuk dan keluar pada paru-paru. Yang keempat, bronkiolus, fungsinya untuk mengatur volume udara yang masuk ke paru-paru. Yang kelima, alveolus. Alveolus berfungsi untuk mengambil oksigen yang masuk ke tubuh dan melepaskan karbon dioksida. Adapun keterangan pada paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai organ ekskresi karena mengeluarkan karbon dioksida CO2 sebagai limbah metabolisme. Prosesnya yaitu yang pertama, saat kita menarik nafas, oksigen masuk dari hidung melalui saluran pernapasan hingga sampai ke paru-paru. Yang kedua, di paru-paru, tepatnya alveolus, terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga, oksigen keluar alveolus dan dibawa peredaran darah untuk dipakai metabolisme sel-sel tubuh. Yang keempat, karbon dioksida dibawa peredaran darah dari sel-sel tubuh untuk masuk ke alveolus dan dikeluarkan seiring kita menghembuskan napas. Baiklah teman-teman, inilah hasil diskusi kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Baik, sudah selesai? Ya, inilah hasil dari diskusi yang dilakukan oleh teman kalian, di mana di situ adalah sistem organ ekskresi apa? Paru-paru, ya. Di situ tadi sudah dijelaskan satu persatu, ya.
akan presentasikan hasil diskusi kami tentang kulit. Saya akan membacakan hasil diskusi kami dalam saudara Diki dan saudara Jessica. Satu, jelaskan apa itu ekspresi. Ekspresi adalah proses pengeluaran zat metalisme yang tidak bisa dihasilkan. Dua, jelaskan fungsi kulit sebagai alat ekspresi. Fungsi kulit sebagai alat ekspresi yaitu: satu, untuk mengeluarkan keringat yang mengandung kelebihan air, garam, dan mineral. Dua, untuk melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan fisik karena gesekan dan keminaran. Tiga, untuk mengurangi kehilangan air dalam tubuh. Tiga, sebutkan nama beserta fungsi struktur utama kulit. Satu, rambut. Fungsinya sebagai alat sensorik, melindungi tubuh, melindungi kepala dari sinar. Dua, pori-pori. Fungsinya tempat tumbuhnya rambut, tempat keluarnya keringat, sekaligus jalur sebum atau minyak di kulit. Tiga, kelenjar keringat. Fungsinya untuk mempertahankan suhu tubuh agar tetap normal dan tidak meningkat terlalu tinggi. Empat, kelenjar minyak. Fungsinya untuk melembabkan kulit. Lima, epidermis pori-pori. Fungsinya pelindung antara tubuh dan hal-hal di sekitarnya. Empat, banyaknya keringat yang dikeluarkan seorang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sebutkan. Ada beberapa faktor yang dipengaruhi keluarnya keringat, yaitu: satu, suhu lingkungan. Dua, jenis aktivitas seseorang. Tiga, gejolak emosi. Empat, hipotalamus. Jelaskan hubungan kerja hipotalamus. Jangan ditutupi suara anak. Keringat. Hipotalamus dapat menghasilkan enzim trafficking yang bekerja mempengaruhi kegiatan kelenjar keringat. Jika hipotalamus mendapat rangsangan, misalnya menyebabkan perubahan suhu pada pembuluh darah, maka rangsangan tersebut diteruskan oleh saraf simpatetik ke kelenjar keringat. 6. Bagaimana proses pengeluaran keringat pada manusia? Pengeluaran keringat oleh kelenjar keringat dilakukan hingga suhu tubuh stabil. Hipotalamus akan terus mendeteksi panas tubuh dan mengontrol aktivitas kelenjar keringat. Pada suhu tubuh mencapai kestabilan, hipotalamus akan mengekspresikan enzim dan hormon. Sudah ya, tadi kita sudah menyaksikan hasil dari diskusi setiap kelompoknya, mana itu ada 4 organ yang dipresentasikan tadi, ya.
yang kita pelajari. Nah, jadi terima kasih atas partisipasinya selama kita belajar diskusinya ya. Kita sekarang akan pulang ke rumah masing-masing, dan sebelum kita pulang tentunya kita tutup dengan doa. Kita awali dengan doa dan kita akhiri dengan doa. Silakan siap-siap. Ketua kelasnya silakan pimpin doanya. Selesai doa masing-masing. Doa mulai. Sudah selesai. Mari kita. Selamat siang ya, sampai bertemu besok ya. Ingat ya tugasnya. Ya, Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri selamat siang. Ya.